Nanti urutannya setelah aku baca dilanjut sama Kak Leni, terus pembaca berikutnya bisa tulis di kolom chat ya, atau bisa langsung aku Kak, kayak gitu juga nggak apa-apa sih. Ini teman-teman udah bisa lihat layarku? Oke, sudah ya. Iya, kita yang ketiga. Oke. Benar kan ya, kita terakhir itu baca bab 11 ya, berarti sekarang bab 12. Iya, Mbak. Oke, aku akan mulai baca ya. Oke, aku yang keempat tuh aja, Mbak. Boleh. 12, pasar maling. Kau dengarkah bunyi gitar Niman? Kau dengarkah? Tanya Sekonder bersemangat. Pasar smokel, demikian orang-orang zaman lama menyebutnya. Sangat mungkin arti smokel itu selundupan. Orang zaman sekarang menyebutnya pasar maling, karena sudah merupakan rahasia umum dari mana asal-muasal kebanyakan barang di pasar itu. Pasar-pasar semacam ini senantiasa muncul dekat pelabuhan, bagian yang tak membanggakan dari kabupaten, yang umpama ada pejabat orde baru berkunjung, lekas-lekas ditutupi seng, ditulisi berbagai jargon, digambari orang-orang bermuka jelek lagi memanggul setan dan pisang, sambil tersenyum canggung. Sirene mobil pejabat meraung-raung menghadik rakyat jelata agar minggir. Ibu-ibu penjual nasi di sepanjang jalan yang dilalui harus menutup warung karena orang besar mau lewat. Tabiat warisan company. Sekonder terus menggonjreng-gonjreng gitar listrik itu. Begitu orang Melayu kampung menyebut gitar elektrik. Bunyi apa maksudmu, Der? Bunyi gembira seperti mereknya, cocok dengan karakter Kuman. Jamindin, Nasa, Tarobi 1 dan 2 saling pandang. Satman melirik merek gitar itu, Happiness. Iya, kawan, kau tak salah baca, huruf Y di situ. Tak pernah seumur hidupnya melihat judul gitar seperti itu. Satman langsung menduga gitar itu produksi rumah tangga, dibuat seorang lelaki berjiwa merdeka yang tak mau menjadi PNS, tapi mengerti dasar-dasar elektronika input-output, nun di satu kota penghasil kelapa sawit di Sumatera sana, dan dia bahkan tak mau repot-repot melihat kamus Inggris. Dari uang tabungan hasil menjual tauco selama 17 tahun, plus berutang mendadak pada koperasi simpan pinjam, mimpi terbesar Satman untuk punya orkes sendiri, mimpi yang telah dipendamnya sejak kelas 1 SMP, akhirnya menjadi kenyataan. Hari ini dibelinya alat-alat musik orkes serta sound system. Semua personil orkes sudah dibelikan alat musik. Tinggallah Sekonder yang banyak tingkah. Main gitarnya kelas amatir, namun sikap pemilihnya macam orang pro. Sudah dicoba-cobanya belasan gitar listrik, baru dia tampak cocok dengan gitar bermerek aneh itu. Lekaslah, Der, sudah siang nih, ketinggalan truk kita nanti. Tarobi 1 menggerutu. Sekonder tak hirau, terus saja dia mengaduk-aduk gitar. Berarti kok bisa merasakan chemistry gitar tuh, Der? Tanya Satman. Kimia, fisika, ilmu bumi, sejarah, PMP, semua kelop, man. Satman menoleh pada penjual. Ojeh, bos, berapa harga gitar nih? Bos tercenung. Begini, Pak Ci, kuakui merek gitar nih tak terlalu dikenal, tapi bunyinya ini macam. Bos menunjukkan jempol. 950.000 lah, hitung-hitung harga perkenalan. Mahalnya, tak sudi aku, kalau gitar-gitar tuh berapa? Satman menunjuk gitar-gitar yang tersandar ke dinding, sebagian terbaring di lantai berdebu-debu. Oh, segala Ibanez, Fender, Gibson tuh semua pukul rata 700.000. Aku sudah kebanyakan gitar merek top. Sila kalau Pak Cik lebih minat pada gitar
Man, potong sekunder. Usahlah kau tukar bunyi gembira gitar happiness nih hanya karena mau menghebat 200.000. Bos mengangguk-angguk takzim lalu mendekati Satman. Begini Pak Cik, kalau Pak Cik bermaksud mendirikan orkes, kesalahan terbesar ya yang bisa Pak Cik lakukan adalah tak menghiraukan pendapat gitaris. Satman masih bimbang. Oje, begini saja, biar hati tak ngilu, Pak Cik beli gitar nih, lalu ku tambahi bonus kolam tiup. Satu tawaran yang cukup elegan, bukan? Bos menunjuk plastik berwarna-warni yang terkulai disampirkan di sisi kios. Kolam tiup, Pak Cik, perlambang kemakmuran orang kaya baru. Kalau difoto dari sudut yang tepat, berlatar langit nan biru, akan nampaklah betapa sejahtera keluarga Pak Cik. Satman terpana. Berendam di kolam tiup bisa menenangkan jiwa. Ku dengar kabar banyak musisi terkenal mendapat inspirasi saat berendam di kolam tiup. Pedagang adalah pedagang. Mana ada kecap nomor 2. Alhasil mereka pulang berjalan kaki menuju bundaran kota untuk menunggu truk timah yang akan mereka tumpangi untuk pulang ke kampung Ketumbi. Mereka membawa speaker, stang mic, amplifier, rupa-rupa terminal dan kabel, dan kolam tiup. Sekunder memikul gitar listrik happiness. Nasa menenteng 2 gendang kulit lembu, Jamindin menenteng tamborin, Tarobi 1 memanggul upright bass alias bass berdiri alias bass cekik. Tarobi 2 menenteng akordeon. Mereka melangkah anggun, siap meramaikan belantika musik Indonesia. Esoknya, orang-orang kampung punya pepatah baru. Kalau Satman saja bisa orkes, kita bisa bikin apapun. Nah, selanjutnya mungkin Kak Leni. Lancang kuning, firasat Briana benar. Mereka dijebak untuk dirampok di klinik itu. Mereka melanjutkan perjalanan dan tahu-tahu sudah mendapati diri mereka di Museum Rock and Roll di Cleveland. Gitar tetap tak mereka temukan, sebab museum itu memang tak ada hubungannya dengan hilangnya gitar John Musician. Mungkin selatan bisa memberi kita keberuntungan, Briana. Tibalah mereka di salah satu ibu kota musik dunia, Nashville. Hasilnya nihil. Bottom wise, yang berpembawaan optimistik selalu punya cara untuk memilih. Nashville terlalu country untuk gitar musisi, Brian. Boleh jadi, maaf. Mereka terus ke selatan, di Atlanta, Georgia, sangat hampa. Atlanta terlalu hip hop untuk gitar musisi. Ya. Boleh jadi, maaf. Terus menuju selatan, mereka tiba di New Orleans. Kalau gitar itu memang akan kita temukan, pasti kita temukan di sini. Di dunia ini tak ada kota yang lebih musikal dari New Orleans, Briana. Setuju, maaf? Ayah, sekejap Briana dilanda dejavu. Sekarang dia ingat, bosnya mengatakan hal yang sama begitu mereka tiba di Chicago tempo hari. Selanjutnya, sebut saja musik scene. Musik kafe, musik jalanan, busking, French Quarter. Kak Leni suaranya menghilang, Kak. Belum terdengar, Kak. Suaraku masih kedengaran nggak, Mbak? Iya, ini baru terdengar lagi. Oke, mohon maaf ya teman-teman, di sini ada ini kendala jaringan. Oke, aku lanjutin dari ini ya teman-teman yang terakhir tadi.
Selanjutnya, sebut saja musik band, pop musik, cafe musik, musik jalanan, busking, Friends Quarter, Bourbon Street, Spotted Cat, dan puluhan lainnya. Sebut saja rumah-rumah gadai, free market, film stop, toko barang antik, sekolah musik, dosen musik, stasiun radio, kolektor, calo barang antik, hingga sel. Sebut saja town fair, pasar malam, karnaval, festival musik, sebut saja berbagai genre musik khas New Orleans, tradisional jazz, swing pop, hingga blues, punk rock, hard rock, metal, semua mereka datangi. Yang mereka dapati adalah banyak orang yang tahu soal hilangnya gitar musician, namun tak punya info soal keberadaannya. Sebagian merasa terhormat berjumpa dengan Brianna dan Bottom Wise atas pengabdian mereka mencari gitar John Musician yang pada gitar itu, dan John Musician mereka menaruh hormat. New Orleans terlalu jazzy untuk gitar Musician Brianna. Dapat Brianna menangkap keputusasaan dalam nada suara Bottom Wise. Dia sendiri frustasi berat. Mencari gitar itu ternyata tak semudah mereka bayangkan. Mbak mencari jarum dan jerami, dan jarumnya tidak ada. Mereka cenderung menuju selatan dan timur, dan hasilnya sia-sia. Di manakah kau gitar? Mereka bertanya-tanya putus asa. Tak sedikit pun mereka sadari bahwa gitar itu sesungguhnya telah mendekam di dalam kompartemen kapal yang sangat besar, dan justru meluncur dengan pasti menuju barat. Lancang kuning berlayar malam, dibuai sinar rembulan, diombang-ambing ombak halus bulan Juni. Diembus angin dingin samudera Pasifik, gitar musician meluncur tenang meninggalkan wilayah hukum Amerika Serikat, memulai nasibnya yang panjang dan berliku-liku sebagai gitar yang akan paling dicari-cari di dunia, sebagai alat musik yang akan menjadi cinta, prahara, drama, janji, penyangkalan, harapan, keputusasaan, kecemburuan, kerakusan, pengkhianatan, dan kejahatan bagi orang-orang yang sempat tersentuh olehnya. Oke, terima kasih Kak Leni. Selanjutnya, tadi yang sudah menulis di kolom chat. Suara saya kedengaran nggak, Kak? Iya, kedengaran kita. Ameru. Semula, aula SMP di Jakarta itu sepi. Lalu terdengar bunyi bass. Lalu terdengar bunyi gitar. Berbondong-bondong murid menuju ke sana. Mereka tahu siapa yang bermain musik itu, yaitu guru musik mereka dan seorang murid istimewa bernama Ameru. Dalam sekejap, aula sudah penuh. Gembira dan kagum semua murid melihat Ameru, kelas 1 SMP, dengan gitarnya memainkan lagu bagus, Human Nature, yang diciptakan Steve Porcaro, keyboardis Ben Toto, dan dipopulerkan Michael Jackson. Seperti Alma yang juga kelas 1 SMP di Tanjung Pinang, Ameru juga gitaris muda yang sangat berbakat. Adapun perbedaannya mencolok. Alma dari keluarga ekonomi porak-marit, ayahnya tak menafkahi keluarga, gila judi. Adapun ayah Ameru itu auditor di perusahaan konsultan keuangan internasional. Setiap kali Ameru bermain gitar, ayah dan ibunya saling pandang dan wajah penuh tanya. Dari mana si bocah mendapat bakat sehebat itu? Kata guru musiknya, puluhan tahun dia sudah mengajar musik. Tak pernah bertemu murid seberbakat Ameru. Usianya masih sangat muda, namun telinganya sangat sensitif terhadap bunyi musik. Alma dan Ameru tipikal anak pendiam dan pemalu. Tak banyak yang tahu raksasa-raksasa musik bersemayam dalam jiwa muda mereka. Sekarang Ameru sedang gembira karena kakaknya, Amaya, telah menelponnya, mengatakan dia memberikan gitar bekas di Flea Market, San Francisco. Ameru menanyakan merek gitar itu. Kakaknya, yang tak tahu apa-apa soal gitar, tak ingat dan tak memperhatikan merek itu. Saking senang, Ameru meminta kakaknya menelponnya. Sudah sampai di mana saja kapalnya. Kakaknya lalu menelpon dari Alaska, Finlandia, Amsterdam, Mumbai, Hong Kong, dan saat kakaknya menelpon dari Tanjung Benoa, Bali, Ameru melonjak-lonjak. Dia tahu, Badan Pasar, kapal pesiar itu akan berlabuh di Tanjung Priok. Ameru sudah punya 2 gitar elektrik, 2 gitar akustik, semua dibelikan kakaknya. Tiap kakaknya berlayar, lalu bertanya padanya, mau dibawakan oleh-oleh apa kalau nanti dia kembali? Ameru tak pernah menyebut hal lain selain gitar.
Kecenderungan aneh para pemain gitar adalah mereka selalu ingin punya banyak gitar. Ini semacam hobi di dalam hobi. Ada kalanya hingga jiwa meninggalkan raga, sebagian gitar itu tak pernah mereka mainkan. Penantian Ameru berakhir. Amaya tiba di rumah. Begitu kakaknya muncul di ambang pintu, segera diraihnya hardcase gitar dari tangannya. Bergegas dia masuk ke kamarnya. Diletakkannya hardcase di lantai, dibukanya, langsung dia kecewa. Melihat gitar yang sudah sangat tua dan usang macam barang rusak yang dipungut dari tempat sampah. Tulisan mereknya sudah terkelupas, namun dia bisa menduga merek gitar itu. Sesama pemain gitar, sering mereka saling mengingatkan akan gitar-gitar merek terkenal yang dipalsukan. Gitar itu pasti salah satu dari gitar palsu, kata hati Ameru. Berminggu-minggu penantian dengan penuh harapan akan mendapatkan gitar bagus, malam ini menjadi anti klimaks. Ameru semakin kecewa saat mengangkat gitar itu. Terlalu berat dan besar, tangnya terlalu lebar. Masalah playability pasti dialaminya karena tubuhnya yang kecil. Saat itu juga diputuskannya bahwa gitar itu akan menjadi gitar cadangan saja yang mungkin sekali-kali dipakai untuk latihan. Gitar pegangannya akan tetap gitar PRS yang dulu dibelikan kakaknya. Diletakkannya kembali gitar tua itu di dalam hardcase yang juga sudah rusuh. Namun sedetik kemudian, dia tercenung. Gitar itu telah datang dari tempat yang sangat jauh di Amerika. Kakaknya sudah bersusah payah menentengnya ke sana kemari. Paling tidak, dia ingin mendengar sedikit saja bunyinya. Diambilnya kembali gitar itu, lalu dia duduk. Disetelnya gitar dengan tanner, ditariknya kabel gitar yang sudah terhubung ke speaker, di-on-kannya speaker, diputarnya tombol volume speaker dan volume gitar, digenjrengnya gitar sekali lagi, dan dia tertegun. Diamatinya gitar rongso itu. Jantungnya berdetak-detak, digenjrengnya lagi, dan dia semakin tertegun. Bertanya-tanya dia di dalam hati. Apakah karena sepanjang sore tadi dia terus-menerus mendengarkan punk rock, maka kini dia dilanda dejavu? Dibesarkannya volume gitar dan speaker. Digenjrengnya lagi gitar itu, dan terpana karena kini dia yakin bahwa bunyi yang menakjubkan itu memang berasal dari gitar di pangkuannya. Anak muda itu gugup hampir panik. Pandangnya sekeliling. Lalu dia tahu apa yang harus dilakukan. Hubungkannya gitar dengan sound effect, mode clean, dimainkannya melodi dan takjub, karena tak pernah mendengar bunyi gitar sejati itu. Efek diputar ke mode chorus semakin takjub, karena mereka mendengar bunyi gitar dari CD. Efek diputar lagi ke mode distortion, dimainkannya melodi rock dan dia gemetar. Tubuhnya merinding, karena sudah lama dia sangat ingin tahu bunyi hebat itu. Tatapnya tak berkedip gitar tua itu. Kini dia tahu bahwa mungkin dari gitar semacam inilah gitaris kesayangannya, John Frusciante mendapat sound gitarnya. Oke, terima kasih Gita. Selanjutnya aku ya Kak. Oke, Virga. I feel you. Bottom West kembali mengamati peta Amerika dan takjub melihat puluhan kota musik mulai dari pantai barat, Midwest, hingga wilayah selatan telah mereka rambah. Telunjuknya terhenti di Mississippi, di sebelah Louisiana, di mana mereka berada sekarang. Tahukah Paul Jackson? Mississippi adalah kota paling soulful di Amerika Biana. Tahu men, selain New York, Jackson, Mississippi juga salah satu kota yang paling sering disebut dalam lirik lagu Amerika. Bottom West tersenyum kagum. Oke, Paul. Dekat dengan rock, blues, and soul. Kalau gitar itu memang akan kita temukan, pasti kita temukan di Jackson, Vienna. Sudah kau katakan itu 3 di kota, mem? Bottom West tersenyum getir. Aku tahu, Vienna. Aku tahu, katanya sambil menghembuskan napas kecewa. HP Bottom West berbunyi. Diterimanya telepon. Bukanlah kebiasaannya menerima telepon dari nomor yang tak dikenal. Namun, dia sedang berjuang mencari gitar. Dia bersedia menerima informasi dari siapapun. Private investigator Bottom West speaking. Oke, aku RJ, dan tentu saja itu nama samaran. Fantastik. Dan jangan repot-repot melacak nomor ini karena benar phone. I like Kenny.
Bener, Pon. Telepon sekali pakai kesayangannya kaum maling. Sejurus kemudian, Batamas terperanjat mendengar info berintegrasi tinggi dari penelpon misterius itu. Karena dia dapat mengabarkan modus operandi atau MO, pencurian dengan akurat. RJ menyebut pistol Magnum dan 4 tembakan yang dilakukan maling untuk melantar kaca mobil Luciante. Bahkan dia tahu seribet itu. Semuanya sesuai dengan uji balistik yang dilakukan oleh FBI. Informasi itu tak pernah dilansir ke publik. Siapa sebenarnya kau, RJ? Aku kawan dari kawan pencuri gitar itu. Oke, mengapa kau menelponku? Karena hadiah uang yang besar. Kalau kau dikhianati kawanmu, benar kata mereka. Mulutku tajam, Miss Bottomless. Kau kenal aku? Kau detektif, aku pencuri. Kita sama-sama punya informan. Aku hanya senang berterus terang, RJ. Understood. Jadi apa motivasimu, RJ? Urusan uang hadiah bisa kita bicarakan belakangan. Dan aku tak mengkhianati kawan-kawanku. Mereka sudah mendapatkan uang mereka dan serius, RJ. Oke. Aku penggemar John Musiciante. Itu saja motivasiku. Dia musisi yang paling peduli untuk membuat lirik lagu. Dia mendidik. Ironi untukku sendiri, bukan? Aku mendengarkan, RJ, bukan ingin menilai. Menurutku, gitar itu hanya menjadi gitar jika berada di tangan Musiciante. I feel you, RJ. Tapi, untuk tips yang akan kuberikan, aku meminta jaminan darimu. Jaminan? Jaminan apa? Jika dari penyelidikan berdasarkan informasi dariku, kau nanti mengetahui siapa pencuri gitar itu. Kau harus berjanji untuk tidak akan melaporkan kawan-kawanku ke polisi. Bottomless tercengung. Ini pilihan yang sulit dan beresiko bersinggungan dengan etika profesi. Dia adalah licensed private detective. Kualifikasinya yang tak gampang didapat. Dia tak mau izin detektif swastanya dicabut Departemen Kehakiman karena berkong-kali-kong dengan bandit. Semua tergantung pada kualitas informasi WRJ. Infoku sangat berkualitas, Miss. Infoku akan menghemat banyak waktu, biaya, dan tenagamu untuk mencari gitar itu. Aku tahu kau telah ke puluhan kotak dan gagal. Bottomless tak terkejut. Pencuri selalu berhubungan dengan rumah gadai. Flea market, thrift shop. Dengan gampang seorang seperti RJ bisa tahu sepak terjangnya. Apalagi kasus hilangnya gitar itu ramai dibicarakan di kalangan kolektor dan pedagang barang bekas. Wajah depresi Musiciante berkelebat di dalam pikiran Bottomless. Untuk sekarang dia tak punya pilihan lain. Baiklah, RJ, aku berjanji untuk jaminanku. Sudah kudengar reputasimu, Miss. Aku tahu kau tak akan mengingkari janjimu. Cepat, katakan infomu, RJ. Oke, gitar itu berada di tangan perempuan Asia. Kurasa gitar itu masih ada di SF. Info yang sangat tidak spesifik, aneh, tak berguna. Kau tahu sendiri, RJ. Pantai Barat adalah pusat komunitas Asia Amerika. Dari siapa Flea Market SF? Maksudmu di telepon ditutup. Karena pengetahuan akurat tentang MO pencurian, Bottomless percaya pada RJ. Sekaligus tercengang membayangkan magnitud penyelidikannya. Komunitas Asia sangat besar, mulai dari Seattle, Portland, hingga San Diego, New Mexico. Kelompok elit Asia Amerika sangat beragam. Definisi berwajah Asia hampir tak terbatas kemungkinannya. Mustahil untuk membedakan raut wajah dari negeri-negeri elit Asia serumpun. Namun harus dilakuinya. Meski masih sangat sama dan ambigu. Dari RJ lah untuk pertama kali dia mendapatkan lead yang menjanjikan atas penyelidikannya. Kejadian pencurian di Fresno D1, katanya sambil menatap taksi pada Diana. Flea Market San Francisco ramai hari Minggu. Sambung Diana seakan dapat membaca pikiran majikannya. Turis suka ke Flea Market, sambung Bottomless. Perempuan berwajah Asia bukan perempuan Asia Amerika, pasti dia turis. Sorak Diana. Otoritas pelabuhan, sorak Bottomless. Tak ambil tempo dari Chicago, mereka terbang ke San Francisco. Esok siangnya, mereka memverifikasi semua informasi untuk menemukan jendela waktu sejak kejadian pencurian gitar di Fresno. Gitar berada di Flea Market, San Francisco. Hingga jadwal kedatangan kapal-kapal pesiar berdasarkan jendela waktu itu. Mereka berhasil mendapatkan akses rekaman CCTV pelabuhan.
Sangat banyak panjang kontak CCTV itu. Bergantian mereka turun dan naik kapal-kapal pesiar dari berbagai sudut. Selama 5 hari 5 malam, mereka terus menatap ratusan jam video di kantor security pelabuhan. Tidur kurang, kepala pening, mandi, makan, minum tak karuan. Mata perih, pandangan berpindah-pindah. Namun mereka adalah dua perempuan detektif swasta profesional yang tak gampang menyerah. Lagi pula mereka telah berjanji pada John Musiciante untuk menemukan gitarnya, dimanapun, sampai kapanpun, apapun yang akan terjadi. Hari ke-6, subuh pukul 4. Waterworld terpana melihat layar. Diana bangun. Diana terbangun mendadak dari tidur meringkuknya di sofa. Dia mendekati layar dan mengamati video yang diulang-ulang kata Mas. Menjauh di sana, mungkin 100 meter dari lokasi CCTV, tampak seorang berlari-lari kecil menuju kapal pesiar berbendera Panama sambil menenteng tas yang besar. Bergambar video sangat samar, namun orang yang berlari itu seperti menenteng hardcase gitar. Sebagai lisensi privat detektif dan berdasarkan kredensial serta integritas yang teruji, Bottomless punya akses-akses tertentu. Rekaman video itu diperjelas di laboratorium FBI di San Diego. Hasilnya membuktikan bahwa dugaannya bahwa yang ditenteng orang itu benar hardcase. Gitar sejenis hardcase, gitar musisiante, dan orang itu berhijab, maka dia perempuan. Masalahnya sekarang, siapakah perempuan itu? Untuk itulah mereka kini duduk berhimpitan di kafe Lucinda, menunggu kontak Bottomless, seorang escort expedition detektif di SFPD lebih tepatnya. Hujan turun rintik-rintik, kaca-kaca jendela beruap, asap mengepul dari arah dapur kafe. Orang berlari-lari di trotoar sambil berpayung atau menutup kepala dengan koran. Klakson kendaraan bersahut-sahutan dengan sirene tram. Musik sendu La Vie Rose yang dibawakan dengan gaya lama tak mampu meredakan debar jantung di Diana dan Bottomless. Pasalnya, sebentar lagi mereka akan mendapat kebenaran tentang perempuan yang menenteng hardcase gitar di pelabuhan 14 FF. Seperti tampak di CCTV, mereka duduk dengan posisi tak menyenangkan, berhimpitan. Sebab tak mungkin mereka meletakkan tas di bawah meja. Semua data penyelidikan dan paling tidak 2 pucuk Six Sauer 9 FM ada di dalam tas itu. Semua harus dapat dijangkau tangan. Maka, Tufelberg ditaruh di bangku mendesak posisi duduk mereka sendiri. Pelayan kafe cukup heran mengapa salah satu dari mereka tak duduk di bangku kosong di depan mereka. Namun dia sudah terbiasa dengan kelakuan ganjil umat manusia di Union Square. Lagi pula, kedua perempuan cantik itu terlalu indah untuk menjadi pasangan kekasih. Seperti lirik lagu Scott McKenzie, "If you are going to San Francisco, be sure to wear sunflower in your hair." Padahal alasan sebenarnya, mereka sedang menunggu escort yang akan duduk di bangku kosong di depan mereka. Di meja telah terhidang kopi dan sandwich, namun mereka terlalu tegang untuk menyentuhnya. Berpindah dari negara ke negara, berpenumpang silih berganti. Kapal pesiar seperti negara berdaulat dengan yurisdiksi yang unik di perairan terbuka, kata Bottomless. Yes, ma'am. Kapal pesiar bisa menjadi markas yang sempurna bagi sindikat bandit internasional. Setuju, ma'am. Tiba-tiba, pintu berdending. Serempak mereka menoleh ke pintu. Masuklah seorang lelaki tambun, berjaket panjang, berkacamata bingkai besar. Rambutnya tebal putih berantakan. Secara umum, dia seperti orang yang telah berjudi selama suntuk dan kalah. Tahu-tahu dia sudah berdiri di samping meja. "Hai Gomez," sapa Bottomless. Lelaki itu melembaskan tubuh besarnya di bangku di depan mereka. "Ini Brianna, yang kuceritakan padamu waktu itu." Nice to meet you, sir." Gomez tersenyum macam tak mau tersenyum. Dia merogohkan tangan ke dalam saku jaketnya lalu melemparkan amplop panjang ke atas meja. Dia dari Jakarta, namanya Amaya. Indonesia. Bottomless membuka amplop mengeluarkan beberapa lembar kertas. Terkejut melihat foto kapal pesiar, beberapa nama dari foto wanita muda berwajah Asia, beragam set. Jadi dia Seth. Gomez mengangguk-angguk. Bottomless menggeleng-geleng. Seorang Seth di kapal pesiar, penyamaran yang sangat sempurna.
Apa kataku, Brianna? Mereka profesional. 3 minggu lagi, kapal pesiar itu akan merapat di pil 29. Kalian hanya punya waktu kurang dari 4 jam untuk menyergap perempuan itu sebelum kapal bertolak ke Alaska. 3 minggu lagi, paling lambat. Bottom West mengambil amplop tebal dari saku trench coat. Diserahkannya pada Gomez. Gomez menerimanya. Mereka profesional. Mereka tak saling mengucapkan terima kasih. Quid pro quo. Gomez bangkit melangkah pergi. Izin Kak, sebentar ini laptopnya baterainya lobat. Mau dicas dulu? Oh, enggak sih, itu penuh baterainya. Enggak, baterainya aku. Oh, Ya, mau dicas sorry, dulu. sorry. Iya, oke Virga. Lanjut sama yang Kak. Selanjutnya. Iya. Ya, Makasih, Kak. Oke. Berarti lanjut saya ya, Pak. Ya, Kak. Iya. Tadi saya melangkah pergi ya. Betul. Oke, saya lanjut ya. Yes. I will be in touch. Kata Bottom Wise. Ya, sepeninggal ex-Swap Gomez, Brianna dan Bottom Wise mengamati foto wanita berhijab itu. Brianna menghela napas. Siapa menduga wanita cantik berwajah tanpa dosa begini? Ternyata bandit internasional, mem.